Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar adalah salah satu waliullah dan ulama abad ini yang memiliki murid yang tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Habib Umar bin Hafid nama lengkapnya adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa yang berada di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka channel Nupedia, silakan dukung kami dengan cara like, subscribe, dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Habib Umar bin Hafiz adalah ulama soleh yang berakhlak mulia serta memiliki sifat yang wara dan tawadu. Dakwahnya juga tidak mengenal waktu dan tempat. Berbagai negara termasuk Indonesia pun telah dikunjunginya. Semua dilakukan semata-mata untuk menegakkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat keilmuan Habib Umar pun sangat tinggi. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu agama Islam dan hafal ratusan ribu hadis. Tak heran jika derajat kewalian pun nampak pada diri beliau. Derajat kewalian Al-Habib Umar bin Hafiz ini pun telah diakui oleh berbagai ulama di dunia. Hal tersebut sering nampak pada karomah beliau yang sering terjadi. Meski beliau selalu bersikap tawadu, namun sering nampak pula tanda tingginya derajat beliau. Dari sekian banyak karomah yang ada pada diri beliau, beberapa terangkum dan diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan langsung, termasuk murid-murid beliau. Inilah kehebatan dan karomah Habib Umar bin Hafiz. Dikisahkan bahwa ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit, sedangkan guru mulia Al-Habib Umar pada saat itu menjalani ibadah umroh, dan aktivis ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk dioperasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan keju jantung berkali-kali namun tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian dia menelpon guru mulia Al-Habib Umar di Medan Umroh, menyampaikan bela sungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, "Tidak." Lalu beliau menutup teleponnya. Ucapan beliau saat mengatakan tidak, itu dalam waktu yang bersamaan ibu jari si mayit bergerak dan ia hidup kembali. Kejadian itu sekitar 4 tahun yang lalu dan ia hingga kini masih sehat walafiat. Ucapan tidak itu merupakan salah satu keramat kemuliaan dari waliullah, yaitu membangkitkan yang mati hidup kembali. Guru mulia kita bukan sembarang guru, bagaikan paduan sosok samudra syariah, samudra dakwah, samudra ibadah, samudra ma'rifah, dan haqiqah. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau di surga firdausnya. Amin. Diambil dan diedit dari tulisan Kiai Haji Mukhlas Nur, Ketua Ponpes Lilbroyo Kediri. Kisah ini juga pernah disinggung oleh almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Suatu saat, Habib Umar bin Hafiz ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ketika itu beliau ditemani seorang mu'alaf bernama Khomis. Khomis adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam melalui perantara tangan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal dengan hewan buasnya. Tapi dengan mantap, Habib Umar bin Hafiz memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar. Mereka hendak mengingatkan agar Al-Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan, beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa saat malam tiba.
Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta-merta Al-Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habasyi. Pembacaan Maulid pun dimulai. Karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen, mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan Maulid selesai, Al-Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tapi Al-Habib Umar bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain, takut kalau terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan, hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar muncul seekor singa. Ketika itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian, sang Habib tetap tenang, berbeda dengan rombongan yang lain yang mulai menunjukkan rasa ketakutan. Tak lama kemudian, singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar, lalu menaiki kaki depannya ke atas jendela. Habib Umar pun tetap tenang, tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun. Lalu beliau berkata kepada supir, "Turunkan jendela ini." Supir pun menjawab dengan ketakutan, "Ya Habib, ini singa." Tapi Al-Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela tersebut. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. "Hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah SAW." Kemudian Al-Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging, kali ini mau memakan pisang yang diberikan oleh Al-Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa menganggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian, Al-Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan Islam. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama beliau di surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.